Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, izin sudah berkumpul lagi semua. Mohon izin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mohon bantuannya untuk dapat menginformasikan ke fasilitas pelayanan kesehatannya yang ada di wilayah Kabupaten Kota Bapak Ibu untuk bisa bergabung kembali di Zoom pada hari ini yang masih bertahan 272. Ya, sudah hadir bersama kita dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Hani. Dr. Hani sudah bergabung ya, Dok? Sudah, Bu Rita, apa suara saya terdengar? Terdengar, Dr. Hani apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah. Mari kita Baik, berjalan-jalan lagi, Dr. Hani. ayo. Dr. Hani mau dimulai aja sambil menunggu yang lain sambil jalan? Karena Boleh? ini sudah jam 1 lewat 10 menit ya. Iya, Baik, siap. ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bertahan di link Zoom kita di hari ini untuk evaluasi jejaring ANC dan stunting atau ring anting Jawa Barat. Sudah hadir bersama kita Dr. Hani Jahro dari tim kerja Matneo ya Dok ya, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan menyampaikan terkait kebijakan yang terbaru ya Dok ya, konsep jejaring ANC dan rujukan stunting sebagai upaya untuk pencegahan dan penurunan kematian ibu, bayi dan juga menurunkan prevalensi kasus stunting. Kita berharap bahwa materi ini akan membawa kita menuju Jawa Barat Zero New Stunting. Tidak ada lagi stunting baru dan stunting yang sudah ada sekarang bisa dilakukan optimalisasi terkait penanganannya. Baik kepada Dokter Hani Jahro dipersilakan. Mangga dok. Baik, terima kasih banyak, Bu Rita. Sami-sami. Selamat siang, teman-teman. Mohon izin, saya share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat slideshow saya ya. Jadi dari panitia meminta kami untuk menyampaikan materi mengenai kebijakan terkini, konsep jejaring ANC dan rujukan stunting sebagai upaya pencegahan dan penurunan kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting. Ini saya disclaimer dulu ya sebelumnya ya. Jadi untuk uh, terkini itu sebenarnya masih belum ada gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya konsepnya masih yang lama, tapi nanti kita mungkin bisa lebih banyak sharing ya bagaimana pelaksanaannya di Provinsi Jawa Barat. Izin outline paparan kita nanti akan terkait dengan pendahuluan dari mulai latar belakang, definisi, bagaimana sih dasar hukumnya dan kerangka kerja. Kemudian langkah-langkah ini sebenarnya sih pasti sudah dilaksanakan ya, paling nanti kita tinggal refreshment aja. Evaluasinya gimana nih di Provinsi Jawa Barat. Nah, sebagai latar belakang teman-teman, isu prioritas kita dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu adalah titik dimulainya pembangunan SDM. Jadi dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, anak sekolah, karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jadi jangan sampai ada kematian, jangan sampai ada stunting gitu ya. Sehingga tujuan prioritas nasional kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, dan penurunan prevalensi stunting. Nah, angka kematian ibu kita, teman-teman, di tahun 2024 itu eh, targetnya sudah hampir tercapai. Sudah tercapai mungkin ya. Namun masih tertinggal di antara negara ASEAN. Jadi kalau berdasarkan Lofong Survei Penduduk di tahun 2020, angka kematian ibu kita sudah di angka 100. Ya, angka kematian ibu kita di tahun 2020 itu sudah mencapai 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Nah,
untuk angka kematian ibu kita itu biasanya kita hitung per 5 tahun gitu ya. Jadi tahun ini nih kita menanti hasil surveinya apakah angka kematian ibu kita menurun atau tidak gitu ya. Nah, di tahun 2024 target RPJMN kita adalah 183 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Tahun 2029 ini lebih lebih parah lagi ya. Target kita di angka 77 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Karena target SDGs kita tahun 2030 kita harus bisa menurunkan kematian ibu sampai 70 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Ini sangat optimis ya targetnya ya. Jadi beberapa kali kami pertemuan dengan Bappenas, dengan para ahli gitu ya. Mereka semua menyatakan targetnya terlalu optimis sebenarnya untuk mencapai 70 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Tapi dengan adanya target yang tinggi ini, kami harapkan bantuan dari teman-teman untuk mengupayakan gitu ya yang terbaik sehingga angka kematian ibu kita bisa tercapai sesuai dengan target yang kita sudah tetapkan. Nah, pada tahun 2023 sendiri Indonesia menempati urutan ketiga terbawah gitu ya di antara negara ASEAN. Jadi Indonesia menempati 140 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup ini berdasarkan data WHO ya di tahun 2023. Kita hanya menang dari Myanmar dan Timur Leste. Kita jauh tertinggal gitu ya dari negara tetangga kita, Malaysia, Brunei Darussalam yang angka kematian ibunya sudah sangat rendah gitu ya. Kemudian angka kematian bayi juga sama ya, teman-teman. Jadi kalau angka kematian bayi, ini sebenarnya kita bisa lebih optimis gitu. Tapi jangan sampai nih angka kematian ibu kita nanti menurun gitu ya. Ternyata angka kematian neonatal kita malah meningkat gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harapkan keduanya sama-sama angka kematian ibu menurun, angka kematian neonatal bayi juga menurun. Nah, target kita di tahun 2024 gitu ya, angka kematian bayi itu 16 per 1000 kelahiran hidup. Di tahun 2020 berdasarkan langsung survei penduduk ini sudah hampir tercapai karena sudah di angka 16,85. Jadi target di 2029 9,96 ini mudah-mudahan bisa tercapai ya teman-teman. Kemudian angka kematian neonatal juga sudah jauh di bawah target RPJMN tahun 2024. Gitu. Tapi kita tidak bisa berbangga hati ya teman-teman karena angka kematian bayi, angka kematian neonatal ini itu kita harus terus evaluasi karena semakin rendah angkanya justru itu semakin sulit mempertahankannya gitu ya. Sama seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi kita dan angka kematian neonatal kita di antara negara ASEAN di tahun 2023 juga eh, tidak tidak ini ya masih masih berada di tengah-tengah gitu ya sehingga lebih baik daripada angka kematian ibu yang kita peringkat tiga paling bawah kalau angka kematian bayi dan angka kematian neonata ini sebenarnya kita ada di tengah-tengah ya kita hanya kalah dari negara-negara tetangga-tetangga kita ya. Hmm. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kematian ibu kita? Jadi kalau berdasarkan data NPDN gitu ya, jumlah kematian ibu kita antar provinsi ini bervariasi ya teman-teman. Jadi MPDN ini sekarang sudah mengeluarkan zero reporting. Mungkin teman-teman tahu juga. Jadi kalau misalkan setiap bulan Vaskes wajib untuk absensi. Jadi ada kematian ataupun tidak ada kematian harus absen. Jadi kalau misalkan tidak ada kematian maka absen bahwa kematian di Vaskesnya itu nol gitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini, yang warna hijau ini adalah Vaskes yang melaporkannya lebih dari 90% di provinsi. Jadi cukup baik pelaporannya ya. Sehingga data di Jawa Barat ternyata jumlah kematiannya itu 749 paling banyak ya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tapi seperti di Papua Pegunungan itu angka kematiannya 4, tapi juga angka pelaporannya juga kurang dari 79%. Jadi paskes yang lapornya juga sedikit gitu ya. Jadi angkanya agak meragukan gitu ya. Tapi jumlah kematian ini bervariasi di antar provinsi karena juga kita paham ya penduduk provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah timur. Jumlah kematian bayi juga
mengalami disparitas ya. Jadi di Jawa Barat memang angka kematian, jumlah kematian bayinya juga banyak ya. Ada 5.758 ya untuk melaporkan. Dan jumlah kematian neonatalnya ada 4.854. Itu adalah kematian-kematian yang dilaporkan eh, melalui aplikasi FPDN. Nah, mudah-mudahan jumlah ini adalah real gitu ya, nggak apa-apa kematiannya banyak. Bukannya nggak apa-apa, maksudnya kematiannya banyak karena memang semua vaskesnya melaporkan, sehingga kebijakan-kebijakan dari teman-teman provinsi maupun pusat nantinya akan menyentuh permasalahan yang sesungguhnya gitu ya dari jumlah-jumlah kematian yang dilaporkan ini, karena datanya memang real segitu gitu. Iya. Nah, berdasarkan data MPDN tahun 2025, 30 Januari 2025, penyebab kematian ibu sama penyebab kematian bayi itu sebenarnya masih sama ya polanya. Jadi kalau kematian ibu paling banyak karena komplikasi non obstetrik, kemudian grup 2 hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas, ini yang grupnya preeklamsi, dan grup yang ketiga perdarahan obstetrik. Ini mungkin nanti teman-teman kabupaten kota bisa sharing ya, apakah di tempat teman-teman penyebab kematian ibunya berbeda gitu ya. Jadi lebih mungkin apakah lebih banyak infeksinya atau lebih banyak yang lainnya gitu ya, nanti bisa kita sharing. Kemudian penyebab kematian bayi. Penyebab kematian bayi juga hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi permasalahan dari sistem respirasi dan kardiovaskuler, BBLR dan prematur, infeksi gitu ya, itu adalah yang menempati tiga penyebab kematian terbanyak. Jadi nanti juga teman-teman bisa sharing apakah di tempat teman-teman sama nih penyebab kematiannya karena asfiksia gitu ya. Berarti kan nanti evaluasinya, intervensinya harus dilakukan pelatihan atau on the job training ataupun juga pendampingan untuk resusitasi bayi baru lahir gitu. Nah, stunting sendiri teman-teman, apa sih stunting itu? Stunting itu tinggi badan menurut umur yang tidak sesuai. Sehingga stunting ini menunjukkan status pertumbuhan dan perkembangan dari anak gitu ya. Jadi kalau perkembangan otak 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa emas ya. Jadi di 25 di usia baru lahir gitu ya. Baru 25% nih perkembangan otaknya. Nanti dia akan terus-menerus berkembang sampai di usia 3 sampai 5 tahun mencapai 92% gitu ya. Gagal tumbuh ini atau stunting ini pada periode 0 sampai 5 tahun ini tidak hanya kelihatan tampak fisiknya yang pendek, tapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif itu yang kita takutkan ya, karena target kita adalah di tahun 2045 Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu ya. Nah, perkembangan awal otak ini juga memiliki dampak yang jangka panjang terhadap kemampuan anak untuk belajar di sekolah maupun dalam kehidupan, sehingga intervensi sebelum lahir dan setelah lahir sangat penting pada pencegahan terjadinya stunting ini ya gitu. Jadi makanya kita punya intervensi sensitif dan spesifik yang teman-teman juga tiap triwulan itu kita laporkan gitu ya publikasi datanya. Nah, target kita di tahun 2045 itu prevalensinya 5% gitu, dan di tahun 2025 target kita adalah 18,8%. Jadi kita harus menurunkan 1% dari baseline SSBI tahun 2024 kemarin. Apakah angka ini memungkinkan? Ya mungkin saja kalau misalkan eh, apa memang seluruh intervensi kita sudah laksanakan dengan baik. Kita butuh upaya yang serius untuk mencapai target RPJMN sebesar 14,2% ya di 2029 dan target jangka panjang 5% pada tahun 2045. Nah, ini adalah tren status gizi balita Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Jadi, dari hasil Riskesdas tahun 2013 gitu ya, angka stunting gizi balita di Indonesia
itu 37,2%. Ini sebenarnya terus menurun ya. Cuma di tahun 2022 ke 2023 memang angkanya menurunnya hanya sedikit nih 0,1%. Tapi alhamdulillah di tahun 2024 kita bisa berhasil menurunkan lagi di angka 19,8% gitu ya. Angka eh, apa stunting kita. Kemudian angka wasting juga alhamdulillah sudah menurun dari tahun 2023 ke 2024. Underweight tapi naik nih kita sehingga harus hati-hati ya, makanya ada pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Kemudian overweight juga harus turun gitu ya, karena kalau misalkan overweightnya juga masih masih banyak, permasalahannya nanti makin kompleks gitu ya, bukan hanya kekurangan gizi tapi kelebihan gizi juga bermasalah. Nah, intervensi spesifik stunting itu perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran. Jadi kalau berdasarkan data sebelum lahir itu, ini ya datanya dari SSGI ya 2023 dan 2024, prevalensi stunting kita di usia 0 sampai 5 bulan ini alhamdulillah sudah menurun ya dari tahun 2023 ke 2024. Jadi turun 3,7%. Kemudian uh, semuanya menurun ya secara secara distribusi umur dari tahun 2023 ke 2024 ini menurun prevalensi stuntingnya. Tapi prevalensi stunting itu tetap terjadi peningkatan di usia MPASI. Jadi dari usia 6 sampai 11 bulan dan 12 sampai 23 bulan. Jadi perubahan dari makanan makanan lunak gitu ya ke makanan keluarga itu meningkatkan resiko stunting 1,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan uh, usia yang lain. Itu makanya pada MPASI itu juga kita gencarkan ya untuk pemberian protein hewani ya, makanan uh, makanan uh, kaya protein hewani. Nah, ini kondisi dari pencegahan stunting kita ya di tahun 2024. Alhamdulillah pada tahun 2023 angka stunting kita ada di jumlah stunting kita ada di 1.302.000. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 kita berhasil mencegah terjadinya stunting baru gitu ya. Sehingga prevalensi stunting kita ada di 925.000. Jadi jumlah balita stuntingnya menurun gitu ya dibandingkan dengan tahun 2023. Dan 377.000 yang kita cegah untuk terjadi stunting. Nah, ini adalah jumlah balita dan prevalensi stunting per provinsi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri Jawa Barat posisinya ada di mana ya? Kalau berdasarkan jumlah jumlah balita stunting per provinsi, maka eh, Jawa Barat itu ada paling banyak ya. Berdasarkan jumlah itu paling banyak karena populasinya juga paling banyak kami pahami. Ada 638.348 balita yang stunting di Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau berdasarkan prevalensi itu lebih turun ya dibandingkan lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tapi kalau misalkan kita hitung-hitung gitu ya, seberapa banyak sih balita yang stunting? Tadi ada sekitaran tiga 1.925.000-an. Itu Jawa Barat ada 6 provinsi gitu ya dengan prevalensi balita stunting kurang lebih 50%. Jadi upaya kita pada provinsi-provinsi dengan prevalensi stunting yang lebih banyak ini ya. Jadi jumlah jumlah balita stuntingnya lebih banyak gitu dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Tapi kalau berdasarkan prevalensi sebenarnya ini bisa lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tapi berdasarkan jumlah itu lebih banyak sehingga kalau misalkan kita turunkan jumlah balita stuntingnya maka akan lebih berdampak gitu ya. Tapi juga kita tidak meniscayakan dari
prevalensi stunting yang tinggi di provinsi-provinsi yang lain. Nah, berdasarkan data SSGI tahun 2024, prevalensi balita stunting menurut tingkat ekonomi keluarga ini eh, paling banyak di populasi yang paling miskin ya, di 29,8%. Sehingga estimasi jumlah Kamu balita nungguin stunting charger ya? Iya. Itu punyamu ini? menurut tingkat Iya. ekonomi keluarga itu ada di paling banyak di paling miskin gitu ya, ada di 1.155.547 dari total jumlah balita stuntingnya yang ada 4.482.430. Dan yang kelima adalah yang paling kaya. Jadi yang paling kaya itu paling rendah, tapi juga tidak tidak menutup resiko bahwa dia juga bisa mengalami stunting karena angkanya 13% gitu ya, 601.531 dan yang stunting dari ekonomi keluarga paling kaya. Nah ini pilihnya Jawa Barat nih. Jadi saya ambil dari data SSGI tahun 2024, saya short berdasarkan jumlah stunting, prevalensi stunting paling tinggi gitu ya di kabupaten kota di Jawa Barat. Ternyata Bandung Barat itu memiliki prevalensi stunting paling tinggi ya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Ini ada apa nih dengan Bandung Barat? Kemudian Bandung, Kota Bandung itu juga prevalensi stuntingnya lebih tinggi gitu ya. Tiga kabupaten kota tertinggi dan prevalensi stuntingnya di Provinsi Jawa Barat. Sehingga harus dilihat kembali apa permasalahan yang ada di kabupaten kota ini ya. Dan yang paling rendah adalah Kabupaten Cianjur dengan prevalensi stuntingnya 7,2% dan Indramayu 9,8%. Ya, ini status gizi balita di Provinsi Jawa Barat menurut kabupaten kota berdasarkan SSBI tahun 2024. Nah, sekarang kita ke AKI AKB. Jadi kita ke stunting ya. Untuk intervensi program penurunan AKI dan AKB itu kita dasarkan sebenarnya dari hasil audit maternal dan perinatal di tingkat nasional. Waktu itu dikaji kasus kematian ibu ada 492 dan kasus kematian bayi ada 680. Di mana penyebab kematian ibu dan bayi baru lahirnya sama ya seperti yang tadi disampaikan di depan. Jadi memang tidak terlalu banyak perubahan. Karena eklamsi, perdarahan infeksi, dan bayi baru lahir, BBLR, asfiksia, dan kelainan kongenital. Nah, kalau berdasarkan hasil audit, sebenarnya kematian yang dapat dicegah itu 70% gitu ya. Dan faktor resiko yang perlu diperbaiki untuk kematian yang dapat dicegah mulai dari faktor resiko ibunya sendiri ya, usianya terlalu tua, kemudian hamilnya lebih dari 4 kali, obesitas, riwayat retensio plasenta, anemia, bayi kembar, hipertensi, ketuban pecah dini, diabetes, infeksi rubella, zika, kemudian perilaku merokok dan alkohol, kemudian adanya persalinan yang lama, dan bayinya lahir prematur. Kemudian dari faktor penyedia layanan sendiri, kendala logistik rumah sakit, kemudian alkes dan sarana prasarana yang berfungsinya tidak baik gitu ya, dan kendala kompetensi keterampilan klinis. Di keluarga sendiri juga merupakan faktor yang bisa diperbaiki gitu ya, karena keluarga atau pasien yang terlambat mencari pertolongan. Sehingga rekomendasinya keluarnya ini ya, penyiapan kondisi ibu layak hamil untuk mencegah terjadinya kehamilan di usia yang terlalu tua atau kehamilan yang banyak gitu ya, lebih dari 4 kali. Kemudian peningkatan kualitas ANC, pemenuhan ponet-ponet, pemenuhan kebutuhan obat, BDRS, NICU, dokter di FTTP, SPO, GSPA di rumah sakit, review kematian di tingkat pusat, kemudian operabilitas aplikasi di tingkat Kemenkes, sistem rujukan maternal neonatal yang tidak berjenjang, pembentukan Pokja AKB, dan pemberdayaan masyarakat untuk penerapan program PEMK. Sehingga responsnya mulai dari kampanye gerakan sayangi ibu hamil, screening, Jatim dan Pus Perempuan, screening ibu hamil dengan USG, screening bayi baru lahir, dan tata laksana ya faktor resiko Jatim dan Pus Perempuan, tata laksana komplikasi ibu hamil bersalinitas dan bayi baru lahir di tingkat rujukan, kita perlu menyediakan ponet, dan program bantu rujuk. Nah ini adalah program prioritas untuk menurunkan AKI, AKB, dan stunting. Jadi ada yang sasarannya itu
sama gitu ya. Kayak remaja putri, itu screening anemia, kemudian konsumsi tablet tambah darah remaja putri, kemudian kalau di masa sebelum hamil kita dikatin dan terus perempuan usia subur ya, eh, screening layak hamil dan tata laksana usia tidak layak hamil. Kemudian di ibu hamil nih ada pemeriksaan kehamilan AEC, kemudian konsumsi TTD bagi ibu hamil dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis. Di program KKB ada screening kehamilan ya, pemeriksaan AEC maksudnya, dan tata laksana dan tindakan prarujukan bagi ibu hamil komplikasi medis. Kemudian di balita juga ada pemantauan tumbuh kembang balita, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi balita, tata laksana balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi juga di semuanya ada edukasi remaja putri, ibu hamil, keluarga, termasuk pemicuan BABS ya, bebas buang air besar sembarangan. Ini kalau program AKI AKB itu kita fokusnya ke ibu hamilnya ya, ibu hamil dan bayi. Kalau untuk stunting itu sampai dengan bayi. Nah, screening kehamilan untuk rujukan begini. Jadi eh, harapan kami gitu ya, ibu-ibu yang usia subur, calon pengantin itu bisa melakukan screening layak hamil. Jadi sebelum menikah gitu melakukan pemeriksaan cacing, kemudian dilihat apakah ada permasalahan gitu ya, ada faktor resiko atau tidak, sehingga bisa ditentukan apakah catin atau pus perempuan ini layak untuk hamil atau tidak gitu ya. Kalau misalkan belum layak atau ada permasalahan, sehingga harus ditata dulu permasalahannya. Kemudian surveillance ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir ya dengan pemeriksaan kehamilan dari ke 1 sampai ke 6. Kemudian di dalam buku KIA juga ada pemantauan tanda bahaya. Kemudian pada ANC juga dilakukan pemeriksaan dengan standar 12T, sehingga harapannya bisa ketemu tuh permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ibu hamil ini, sehingga ibu hamil ini bisa bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian pada ibu nifas dan bayi baru lahir juga kita harus melakukan pemeriksaan gitu ya, jadi dari KF1 sampai dengan KF4 dan KN1 sampai dengan KN3 gitu. Nah, untuk pelayanan antenatal care terpadu, itu saat ini kita kebijakannya masih 6 kali ya, karena menunggu diketuknya peraturan atau kebijakan yang terbaru. Nah, ANC yang dilaksanakan minimal 6 kali ini distribusinya adalah 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3 dengan pemeriksaan dokter 1 kali pada trimester 1 dan pada trimester 3 1 kali. Ya. Nah, pada trimester 1 ini atau K1, itu nanti dokter memberikan rekomendasi apakah eh, kehamilannya aman nih, bisa melanjutkan pemeriksaan ANC-nya di pustu gitu ya, ataupun di klinik yang lain gitu ya, di FKTP gitu. Tapi apa kalau misalkan perlu dirujuk, maka pada K1 ini harapannya bisa dirujuk sehingga terjadi rujukan yang terendah. Di K5 juga sama. Rekomendasinya bagaimana? Apakah ibu hamil ini kira-kira bisa bersalin di FKTP atau harus bersalin di RPK? Nah, apa aja sih yang dikerjakan pada saat ANC? Itu kita sekarang 12T ya. Jadi mulai dari anamnesa, menggali riwayat kehamilan dan faktor risiko, riwayat penyakit dahulu, penyakit keluarga, MPK, lihat catatan kunjungan sebelumnya, menanyakan kunjungan selama hamil, dan deteksi masalah kejiwaan. Nah, untuk standar 12T sendiri, itu sama 10T, cuma 11-nya itu adalah untuk yang USG, dan yang 12-nya adalah untuk screening kesehatan jiwa pada ibu hamil. Jangan lupa setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan gitu ya, dilakukan tindak lanjut. Apakah ibu hamil ini harus dirujuk, atau kapan harus kunjungan ulangnya, atau harus ada pemantauan pengobatan, itu harus ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah kompetensi USG obstetri dasar terbatas di FKTP atau di puskesmas. Jadi dokter umum itu di SKDI 4A itu untuk menentukan apakah ibu ini hamil atau tidak gitu ya. Beneran hamil atau tidak. Terbentuk nggak sih
kartu kehamilannya, kemudian hamilnya di dalam atau di luar rahim, kemudian kondisi janin ini hidup atau meninggal, terus menghitung BJJ, presentasi janin, biometri janin ya, tafsiran berat janin, umur kehamilan berdasarkan USG atau HPL, tafsiran tanggal persalinan berdasarkan USG atau HPL, lokasi plasenta, dan jumlah cairan amion. Jadi untuk teman-teman di dokter umum ini tidak wajib bisa menentukan jenis kelamin. Biasanya ditanyakan ya sama ibu hamil, jenis kelaminnya apa dok? Padahal itu adalah bukan kompetensi dari dokter umum. Jadi dokter umum kompetensinya adalah untuk memastikan gitu ya, untuk screening. Jadi tidak menentukan diagnosis tapi screening. Jadi kalau terjadi ketidaksesuaian gitu ya, atau ada permasalahan dari USG ini bisa dirujuk sehingga SPOG-nya bisa melakukan diagnosis, pemeriksaan dan diagnosis. Nah, ini adalah standar pelayanan ANC terpadu yang kita bagi dari K1 sampai dengan K6 ini berdasarkan standar mutu ya, teman-teman. Jadi, kalau yang hijau kehitaman ini, itu pemeriksaan ini dilakukan sesuai standar waktu. Kalau yang biru, itu masih bisa dilakukan sesuai waktu yang standar. Yang kuning dilakukan sesuai dengan indikasi, dan yang merah adalah pemeriksaan tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan standar. Jadi kalau ukur TB dan timbang berat badan itu, ukur TB itu biasanya kita di K1 sampai K3 ya, tapi K4, K5, K6 pun sebenarnya uh, harapannya sih sudah dilakukan di K1 sampai K3. Jadi kalau tinggi badan itu kan tidak berubah ya. Dan tinggi badan ini untuk menetapkan IMT. Jadi kan kalau IMT ini nanti implikasinya apakah ibu hamilnya ini KIK atau resiko KIK gitu ya. Kemudian timbang berat badan setiap kunjungan dari K1 sampai dengan K6. Kemudian ukur tekanan darah setiap kunjungan ya. Tekanan darah itu harus diisi ya. Setiap kali ibu hamil datang itu harus diperiksa. Kemudian nilai status gizi, ukur nila, ini harapannya sebenarnya sampai di K1 gitu ya. Tapi bisa sampai di K3 untuk masih bisa dilakukannya. Sama seperti TB, tinggi badan. Nah, dari ukur lila ini kan kita bisa menentukan apakah ibu hamil ini resiko KEK atau tidak. Kemudian tinggi fundus. Tinggi fundus biasanya di K1 masih belum bisa ya karena masih kecil. Sehingga bisa mulai dilakukan di K2 sampai dengan K6. Kemudian BJJ juga di K1 sampai 12 minggu biasanya masih belum terdengar gitu ya BJJ-nya dengan Doppler, sehingga mulai dilaksanakan K2 sampai K6. Kemudian screening imunisasi tetanus itu bisa dilaksanakan di K1. Dan pemeriksaan kehamilan selanjutnya bisa ditanyakan gitu ya kalau misalkan belum melakukan screening status imunisasi PI. Kemudian pemberian TTD. Ini harapannya bisa dilakukan di K1. Jadi kalau MMS kan 180 tablet ya, langsung satu botol gitu. Itu harapannya dari awal dia periksa sudah diberikan gitu ya. Tapi kalau TTD itu sebenarnya bisa diberikan setiap kali kunjungan ya. Kadang-kadang karena kan lebih terbatas ya. Kemudian tes laboratorium itu dilaksanakan di K1 dan di K5 ya sebenarnya. K1 dan K5. Tapi untuk triple eliminasi, kalau misalkan di K1 itu belum dilaksanakan, bisa dilaksanakan dulu sampai di K3. Tapi kalau misalkan ternyata beresiko gitu ya, itu bisa dilakukan sesuai indikasi nih di KI sebenarnya. Kemudian diagnosis dan tata laksana kasus dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian temui cara atau konseling ini dilakukan setiap kunjungan. Temui dokter untuk USG obstetri dasar terbatas itu di K1 dan di K5. Klinik kesehatan jiwa juga ada di K1 dan di K3. Nah, pelayanan ANC ini juga terintegrasi dengan upaya pencegahan dan tata laksana penyakit menular dan tidak menular. Di mana uh, uh, terintegrasi dengan apa aja sih? Ya, dengan antisipasi defisiensi gizi dalam kehamilan ya,
dengan pencegahan anemia dan KEK, gitu ya, dengan pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan HB, kemudian juga pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, kemudian pencegahan malaria dalam kehamilan, pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi atau PPIA, eliminasi sifilis, penularan hepatitis dari ibu ke anak ya, triple eliminasi, pencegahan dan pengobatan IMS atau ISK dalam kehamilan, pelaksanaan TB dalam kehamilan, pelayanan kesehatan jiwa pada ibu hamil, screening preeklamsia pada ibu hamil, dan pencegahan kecacingan pada ibu hamil. Nah, ini adalah data survei kesehatan Indonesia tahun 2023, teman-teman. Jadi ternyata antenatal care itu paling banyak dilaksanakan di SPTP swasta. Kalau dihitung-hitung, sekitar 52,4% itu eh, perempuan usia 10 sampai 54 tahun memilih rumah bersalin dan praktik dokter atau bidan ya, jadi praktik bidan untuk mendapatkan layanan ANC. Kemudian tenaga pemberi layanan ANC paling banyak oleh bidan. Gitu. Sedangkan sumber daya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah biasanya kita salurkannya ke puskesmas atau FRTP milik pemerintah gitu ya. Sehingga kita perlu melibatkan praktek swasta ini agar ANC yang tadi standar 12T ini bisa optimal atau sesuai dengan standar kualitas yang kita harapkan. Karena kalau berdasarkan komponen ANC selama kehamilan ini, yang paling rendah adalah di pemeriksaan laboratorium gitu ya. Sehingga perlu kita bentuk nih sebuah sistem jejaring antara fasilitas kesehatan milik pemerintah dengan layanan swasta untuk memperkuat layanan ANC termasuk meningkatkan cakupan dari pemeriksaan laboratorium ya, testing HIV, sifilis, hepatitis B bagi ibu hamil. Jadi sebenarnya ini pasti saya tahu dengan di Provinsi Jawa Barat itu sudah lama ya, sudah dari tahun 2023 atau tahun lalu gitu ya. Jadi kita bisa sharing nih, gimana pelaksanaan jejaring layanan ANC dan stunting di tempat teman-teman semua. Nah, ini adalah hasil publikasi data. Mungkin ada teman-teman yang belum menyimak gitu ya pada saat Bu Dirjen menyampaikan mengenai publikasi data stunting tahun 2025 di triwulan ketiga. Jadi yang masuk ke dalam ANC dan stunting yang jadi fokus kita pada pertemuan ini yaitu persentase antenatal care 6 kali atau K6, di mana target 2025 kita adalah 80%. Dari kita lihat sama-sama untuk pemeriksaan kehamilan ANC gitu ya. Jawa Barat alhamdulillah sudah mencapai target ya di TW3, di mana target nasionalnya adalah capaian nasionalnya adalah 55,3% dan target di TW3 adalah 40%. Jawa Barat sudah di 66,2%. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa terus berupaya sehingga bisa mencapai target tahunan kita ya di 80%. Kemudian konsumsi TTD atau MMX bagi ibu hamil gitu ya, yang menjadi salah satu intervensi kita. Target kita di tahun 2025 adalah 48% yang ibu hamil mengkonsumsi MMS atau TTD dengan standar waktu minimalnya adalah 180 tablet. 48%, dan ternyata Jawa Barat lagi-lagi ada di provinsi yang ketiga gitu ya. Terbaik, jadi 63,8%. Capaiannya ini sangat baik ya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Mudah-mudahan terus diupayakan ya, bisa sampai lebih dari 80%. Kemudian, ibu hamil KEK atau resiko KEK mendapatkan makanan tambahan. Di tahun 2025, target kita adalah 84%. Dan bagaimana capaiannya? Nah, Jawa Barat ada di mana ya? Jawa Barat ini masih kurang gitu ya dari target kita 84%. Mudah-mudahan teman-teman bisa berupaya maksimal sehingga capaiannya bisa meningkat gitu ya dari ibu hamil KEK atau resiko KEK. Nanti juga bisa sharing ya permasalahannya apa sih dengan
uh, ibu hamil KIK atau resiko KIK mendapatkan makanan tambahan. Kemudian pertumbuhan balita, pemantauan pertumbuhan balita. Tahun 2025 target kita 80%, dan ternyata Jawa Barat itu udah 90,4%. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terus dipertahankan untuk pemantauan tumbuh kembang balita ini. Kemudian balita bermasalah gizi mendapatkan makanan tambahan, mulai dari yang balita berat badan tidak naik, balita berat badan kurang mendapatkan makanan tambahan, dan balita gizi kurang. Jadi berat badan tidak naik atau balita T, kemudian berat badan kurang, dan balita gizi kurang. Itu targetnya tahun 2025 adalah 65%. Capaiannya untuk balita berat badan tidak naik mendapatkan makanan tambahan, itu Jawa Barat ada di ya, ini Jawa Barat ada di 0,6%. Gitu. Jadi masih cukup rendah ya, teman-teman. Kemudian berat badan kurang mendapatkan makanan tambahan, Jawa Barat ada di 2% ya, di mana capaian nasionalnya 2,1% pada TW3 dan targetnya adalah 65%. Kemudian gizi kurang mendapatkan makanan tambahan, ini ada hanya 3 gitu ya, yang sudah mencapai target dari nasional kita 65%. Dan Jawa Barat itu di 47,3%. Mudah-mudahan bisa terus diupayakan sehingga balita-balita kita yang berat badannya tidak naik, berat badan kurang maupun yang gizi kurang bisa mendapatkan makanan tambahan sehingga tidak terjadi angka stunting baru di tahun 2020 ya hasilnya. Nah, untuk balita gizi buruk mendapatkan tata laksana, target kita di tahun 2025 adalah 91%. Jawa Barat ada di 95,8%. Jadi cukup baik ya, tapi masih ada 25 lagi provinsi yang masih belum mencapai target nasional. Dan balita mendapat imunisasi lengkap. Kenapa saya tetap tambahkan di sini? Karena untuk logistik gitu ya, itu juga penting, dan ini adalah pencegahan untuk terjadi stunting juga, termasuk dalam intervensi. Jadi target kita tahun 2025 adalah 70%. Ternyata Jawa Barat sudah mencapai target TW3 ya, tapi belum mencapai target nasional. Mudah-mudahan bisa terus diupayakan sehingga target nasional kita dapat tercapai. Nah, sekarang kita ke definisi. Apa sih jejaring layanan ANC dan stunting itu? Jejaring ini fungsinya untuk memperkuat sistem pelayanan antenatal dan stunting, di mana sasaran kita adalah ibu hamil dan balita. Nah, jejaring layanan ini mengutamakan kerjasama dalam sistem rujukan yang horizontal, jadi antar FKTP gitu ya. Sehingga antara puskesmas dengan FKTP swasta, posyandu, puspu, itu bisa melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi balita dalam wilayah kerja puskesmas dan pembinaannya. Jadi sasaran kita nih, ibu hamil dan balita, bisa tetap mendapatkan standar kualitas dari layanan yang sudah kita tetapkan. Dan tujuan lainnya adalah untuk mencapai cakupan layanan ANC 6 kali serta penapisan dan penanganan stunting yang sesuai dengan standar. Nah, tujuannya apa sih dari jejaring layanan ANC dan stunting ini? Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan penguatan sistem pelayanan antenatal dan stunting yang berkualitas, rujukan ibu hamil dalam pemeriksaan USG dan penunjang lainnya, validasi kasus stunting, koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan antenatal berkualitas dan penapisan stunting, serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan pencegahan stunting. Apa sih yang diukur? Yes. Jadi kalau dari ANC itu dilihat dari K1-nya. Kemudian pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan KB, triple eliminasi, dan USG oleh besar. Dari stunting, indikator yang diukur yang dilihat adalah balita yang diukur pertumbuhannya, kemudian
balita gizi kurang, gizi buruk, dan stunting yang ada di wilayah. Nah, dasar hukumnya itu ada Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ya, yang ini sebentar lagi juga pasti akan diganti. Kemudian Permenkes 29 tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit. Kemudian Permenkes 21 ya teman-teman, untuk yang pelayanan masa hamil ini masih berlaku. Tapi kalau pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi gitu ya, itu sudah masuk ke Permenkes yang baru di tahun 2025 ya, Permenkes 2. Kemudian Permenkes 23 tahun 2022 tentang HIV AIDS dan infeksi menular seksual, Permenkes 27 tahun 2022 tentang pedoman kemitraan pemerintah dan swasta, dan Permenkes 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Nah ini Permenkes 21 tahun 2021, di mana tujuannya adalah untuk menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur pada masa sebelum hamil. Ini sudah diganti dengan Permenkes ya. Kemudian menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi bayi. Nah, untuk ANC sendiri atau pelayanan kesehatan masa hamil, tujuannya adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil, memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Nah, kapan sih dilakukan pelayanan ANC ini atau pelayanan kesehatan masa hamil? Dilakukannya sejak terjadi masa konsepsi hingga sebelum mulai proses persalinan. Jadi ANC itu dari masa konsepsi sampai mulai proses persalinan. Kemudian berapa kali dilakukan selama masa hamil? Itu paling sedikit 6 kali dengan busi waktunya sesuai yang tadi ya, 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3 dengan minimal atau paling sedikit 2 kali oleh dokter atau dokter spesialis kandungan, termasuk juga pelayanan USG. Jadi pelayanan USG ini hanya termasuk ya. Jadi screening oleh dokter itu banyak yang harus dievaluasi, bukan hanya pelayanan USG. Nah, pelayanan kesehatan masa hamil ini wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal yang sesuai standar dan secara terpadu. Standar kualitas tadi kita ada 12T, kemudian secara terpadu, jadi komprehensif ya dengan program yang lain juga. Kemudian wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium dari tes kehamilan, kadar Hb, golongan darah, tes triple eliminasi, malaria pada daerah endemis, tes lainnya juga dilakukan sesuai dengan indikasi. Kemudian pelayanan antenatal secara terpadu itu adalah pelayanan yang komprehensif dan berkualitas yang dilakukan secara terintegrasi dengan program pelayanan kesehatan lainnya, termasuk juga pelayanan kesehatan jiwa ya. Sekarang kita pakainya PPDS. Kemudian jangan lupa hasil pemeriksaan atau pelayanan harus dicatat dalam kartu ibu atau rekam medis, formulir pencatatan kohort ya. Sekarang kita pakai Sigizi Kesga, kemudian buku KIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, untuk kerangka kerja dari jejaring ANC dan stunting ini, itu adalah pembentukan MOU mulai dari tingkat kabupaten kota dan juga di tingkat puskesmas. Jadi di tingkat kabupaten kota, jejaring ANC dan stunting ini melibatkan dinas kesehatan, kemudian keluarga berencana ya, KB, dinas sosial, Disduk Capil, BPJS, RTL ya untuk rujukan vertikal nih, organisasi profesi dan asosiasi paskes. Nah, di tingkat puskesmas diharapkan terjadi perjanjian kerjasama nih dari puskesmas, laboratorium, RTL, tempat praktik menjadi dokter, tempat praktik menjadi bidan, klinik, BPJS, posyandu gitu ya, sehingga di jaring ANC ini
ada perjanjian kerjasama dari tingkat kabupaten kota dan juga tingkat puskesmas. Nah, pelibatan berbagai pihak ini harapannya bisa memastikan ibu hamil mendapatkan layanan AIC yang berkualitas sesuai standar dan balita bisa mendapatkan penapisan status gizi dan tata laksana sesuai standar. Nah, ini adalah kerangka kerja jejaring ANC dan stunting, di mana di bawah tata kelola kepemimpinan dan regulasi ya ada MOU gitu ya, itu diatur mulai dari input, proses, output sampai outcome. Jadi dari sisi input, logistiknya sudah dipersiapkan nih, penyediaan buku KIA disebar gitu ya, kemudian pemberian TTD, kemudian rapid test untuk triple eliminasi, vaksinasi, dan bagaimana mekanisme distribusinya sehingga ibu hamil ini tidak uh, bisa mendapat standar kualitas gitu ya periksa dimanapun. Kemudian dari SDM sendiri dengan prevensi dan destinasi, kemudian peta tingkat kompetensi dan kesiapan dari sistem informasi di seluruh fasilitas yang layak gitu ya bisa untuk mengisi ataupun mengungkap datanya dari segi Zcash seperti itu dan nanti juga akan revisi. Izin dok, Dokter Hani. Sepertinya terlempar ya Dokter Hani, kita tunggu sebentar. Maafkan saya sepertinya kelempar. Dok, mangga silahkan dilanjutkan dok. Iya, ya sampai sini tadi udah belum ya? Udah ya. Udah ya, aman ya. Nah, dari kerangka kerja dari jejaring ANC dan stunting ini, itu kita harus melihat dari tata kelola kepemimpinan. Jadi memang dari dinas kesehatan itu sebagai pemimpin ya, kemudian juga menciptakan regulasi-regulasi juga dan mengatur nih, mulai dari proses input, dari input, proses, output sampai dengan outcome. Di mana di input itu bisa diatur terkait dengan logistik, mulai dari penyediaan buku KIA-nya bagaimana, kemudian distribusi TTD gitu ya, kemudian pemeriksaan lab triple eliminasi untuk reagen-reagennya, vaksinasi gimana, dan bagaimana mekanisme distribusinya itu harus diatur mulai dari logistiknya. Sehingga harapannya ibu hamil, balita gitu ya bisa mendapatkan standar yang sama gitu ya mau periksa dimanapun. Kemudian dari sisi SDM itu nakes dengan kompetensi ANC dan validasi stunting. Kemudian peta tingkat kompetensi dan kesiapan kapasitas. Jadi dari dinas kesehatan punya tuh data-datanya. Kemudian koordinator mutu di setiap fase. Karena harapan kita mutu juga ya
untuk akun-akun dari yang melayani persalinan maupun pemeriksaan balita gitu ya, apakah sudah punya akun untuk Gizi Cashback, PPGBM, Piket, Sisvita gitu ya, atau juga kalau memang tidak bisa mendapatkan akun, bisa mendapatkan standar standar datanya ya, Excel Excel data mentahnya, di mana apa saja yang harus dilaporkan. Kemudian dari pendanaan, dia akan non-fisik, JKN, dan juga dari segi pembiayaan, apakah pembiayaan dari JKN maupun program. Nah, di tingkat proses, itu eh, perlu diatur nih, asesmen dan pemetaan layanan ANC dan stunting. Kemudian dibentuk nih peta di jaring layanan dan peta rujukan horizontalnya gimana. Kemudian pembuatan MOU di tingkat kabupaten kota dan PKS di tingkat puskesmas, pelaksanaan jejaringnya, dan di monitoring, pendampingan, evaluasi, dan laporan. Jadi tidak berjalan sendiri ya. Jadi teman-teman dinas kesehatan, teman-teman puskesmas harus monitoring gimana jejaring air stuntingnya, apakah berjalan dengan baik, apa saja kendalanya, sehingga bisa dilakukan intervensi ataupun juga perbaikan-perbaikan. Kemudian output itu adalah pengetahuan dan keterampilan penyedia layanan meningkat gitu ya. Jadi mereka tahu nih standar kualitas yang harus didapatkan. Kemudian logistik esensial layanannya terpenuhi, jadi eh, seluruh vaskes yang melayani gitu ya punya logistik yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rujukan horizontalnya berjalan efektif dan efisien. Data layanan terlaporkan dan dianalisis secara rutin. Jadi penting ya, data layanan itu harus dilaporkan. Sehingga outcome-nya terjadi peningkatan akses dan mutu layanan ANC dan juga peningkatan akses dan mutu penapisan stunting. Nah, langkah-langkahnya gimana sih? Langkah-langkahnya mulai dari assessment dan pemetaan layanan ANC dan stunting gitu ya. Jadi dinas kesehatan itu melakukan pemetaan mulai dari identitas vaskesnya. Nah, vaskes, puskesmas yang berjejaring, alamatnya, nomor kontaknya, kode vaskesnya gitu ya. Kemudian jenis vaskes yang berjejaring, apakah puskesmasnya ponek atau non ponek, BUD atau non BUD, kemudian vaskes klinik swasta atau BUMN atau BUMD, milik TNI atau Polri kah, atau tempat praktek mandiri bidan atau dokter. Kemudian jenis layanan yang tersedia, apa aja sih yang bisa dilayani di vaskes tersebut gitu ya. Jadi teman-teman dinas kesehatan harus punya nih data ini. Kemudian waktu layanan juga penting ya. Jadi misalkan tempat praktek gitu ya, tempat praktek mandiri hanya di sore hari gitu. Itu harus terdata juga oleh dinas. Kemudian ketersediaan tenaganya, apakah dokternya sudah terlatih IJWS ataupun terampil ya. Jadi kalau terampil tidak perlu terlatih, tapi terampil itu bisa menguasai untuk mengerjakan pemeriksaan obstetri dasar terbatas, kemudian bidan, tenaga gizi, dan analisis lab, apakah ada atau tidak gitu ya, karena ini adalah tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk menjaring AIP. Kemudian kapasitasnya dari tenaga kesehatan. Ada adakah nakes yang sudah mendapatkan pelatihan penguatan AIP, konseling menyusui, PMBA, MTBF, pencegahan dan tata laksana gizi buruk. Gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, mungkin bisa jadi harus merujuk ke puskesmas gitu ya, sudah ada. Itu pentingnya asesmen dan pemetaan. Kemudian ketersediaan peralatan. Apakah vaskes tersebut punya antropometrik nih, tensimeter, HA atau KB meter ya, rapid test triple eliminasi dan juga testing. Juga dipetakan ketersediaan obat-obatan dan vaksin. Apakah pasien punya TTD atau MMF, punya vitamin A, mineral mix, obat, dan vaksin program. Sehingga pemetaan terhadap kapasitas layanan ANC dan stunting ini mungkin bisa dibikin jejaring gitu ya, melibatkan FKTP swasta dan juga laboratorium. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, untuk ANC gitu ya, ternyata 52,4% total di total gitu ya, itu lebih banyak terjadi di FKTP swasta. Sehingga penting teman-teman dinas kesehatan untuk memetakan layanannya dari seluruh vaskes yang melayani ANC dan stunting. Nah, ini adalah contoh peta jejaring ya. Jadi kalau ibu hamil datang, ini sudah dilakukan kerjasama nih
udah ada MOU gitu ya. Udah ada MOU, sudah ada PKS. Jadi ketika ibu hamil datang, kalau misalkan tempat praktik mandiri bidan, ternyata dia tidak punya USG gitu ya, tidak ada dokter yang standby untuk USG gitu ya. Kan kadang kalau klinik tempat praktik mandiri bidan itu bekerja sama juga ya dengan FPOG atau apalah gitu ya, gitu. Ternyata tidak ada. Sehingga untuk memenuhi standar kualitas NJ yang 12T itu perlu dirujuk ke puskesmas. Itu namanya rujukan horizontal. Nah, perlu juga rujukan vertikal. Jadi kalau misalkan ternyata ibu hamilnya ada permasalahan yang tidak bisa ditangani di FKTP gitu ya, itu perlu dirujuk ke rumah sakit. Sehingga di jaring ini utamanya adalah kerjasama di rujukan horizontal di FKTP, di tingkat FKTP, tapi juga perlu melibatkan FKRTL untuk rujukan vertikal. Nah, tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota adalah melakukan pembinaan dan pendampingan. Nah, ini adalah contoh kita rujukan stunting. Jadi jika balita gitu ya, eh, dilakukan screening status gizinya, maka ternyata ada permasalahan gitu ya. Sehingga puskesmas harus validasi dan ditangani kasus gizinya. Jangan lupa dilakukan juga pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, oh, baca. Kemudian juga divalidasi dan ditangani kasus gizinya gitu ya, dan juga jika harus dirujuk gitu ya, harus dilakukan konfirmasi juga oleh spesialis anak, itu dilakukan rujukan stunting ke RSUD maupun RS swasta. Tapi kalau dari tempat praktik mandiri bidan, tempat klinik Pratama, itu juga bisa rujukan untuk validasi ke puskesmas dan laporannya, karena kan puskesmas juga nanti akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, ini adalah alur deteksi dan tata laksana ibu hamil bermasalah gizi ya. Jadi karena stunting ya, stunting itu salah satu intervensinya adalah ibu hamil KEK atau resiko KEK mendapatkan PMT. Jadi kalau misalkan pada saat ibu hamil mendapatkan EC terpadu atau memeriksakan kehamilannya, ternyata status gizinya dihitung normal, maka puskesmas perlu melakukan EC rutin sesuai standar dan konseling gizi. Kalau ternyata dari hasilnya anemia, gitu ya, baik itu anemia ringan maupun anemia sedang. Kalau anemia ringan maka bisa ditata laksana di FKTP. Tapi kalau anemia sedang sampai dengan berat itu harus dirujuk ke rumah. Nah, kalau ibu hamilnya KEK atau resiko KEK, itu dilakukan pemeriksaan oleh dokter, konseling gizi, dan tidak lupa ditambahkan juga pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal minimal 120 hari. Dan selama pemberian ini harus dievaluasi apakah berat badannya naik adekuat ataupun tidak naik adekuat ataupun malah naik berlebih gitu ya. Kalau naik adekuat, alhamdulillah, berarti kita perlu melanjutkan PMT ini ya sampai kenaikan berat badannya sesuai usia kehamilan. Tapi kalau tidak naik adekuat, bisa juga ya, takutnya ada penyakit atau komplikasi lainnya gitu ya. Jadi itu pentingnya ada rujukan juga. Jadi diperiksa oleh puskesmas, oleh dokter, sehingga bisa dievaluasi apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau ada penyakit penyerta, dilihat lagi apakah bisa ditangani di puskesmas atau tidak bisa. Kalau tidak bisa ditangani di puskesmas, maka perlu dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan ternyata ibu hamilnya status gizinya KEK atau resiko KEK ditambah dengan anemia ringan, maka bisa mendapatkan PMT lokal dan juga tata laksana anemia. Jadi kalau misalkan penyakit atau komplikasi kehamilannya ini tidak bisa ditata laksana oleh puskesmas ya, bukan kewenangan FPTP, harus dirujuk. Tapi kalau bisa ditangani, maka ditata laksana sesuai dengan kewenangan dari FPTP. Ini ya alurnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk balita itu perlu dilakukan konfirmasi status gizi di puskesmas. Jadi kalau misalkan
balita datang ke posyandu, diperiksa gitu ya, berat badannya ditimbang, eh, diukur tinggi badannya, itu dilakukan konfirmasi status gizinya di puskesmas. Apakah balita ini masuk ke kategori balita tidak naik, berat badan kurang, dan resiko berat badan lebih gitu ya. Sehingga perlu melakukan konfirmasi status gizi oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Dengan langkah-langkah periksa grafik berat badan atau panjang badan atau berat badan per tinggi badan ya. Kemudian periksa grafik berat badan per umur dan periksa grafik panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. Nah ini ya, untuk konfirmasinya dimulai dari pemeriksaan grafik berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan. Apakah si balita ini masuk ke dalam kategori status gizinya apa gitu. Kalau gizi kurang, maka bisa mendapatkan PMT gitu ya. Kalau gizi buruk, maka tata laksana gizi buruk. Kemudian berat badan per umur. Apakah balita ini masuk ke dalam kategori berat badannya kurang? Berat badannya kurang, maka dapat PMT juga gitu ya. Kalau berat badannya normal, jika tidak naik gitu ya, maka dikasih juga PMT. Jadi PMT lokal itu untuk balita berat badan tidak naik, berat badan kurang, yang sama balita gizi. Kemudian panjang badan per umur atau tinggi badan per umur ini untuk menentukan tingginya apakah dia masuk ke stunting kah ataupun normal ataupun tidak tinggi. Nah ini adalah alur tata laksana balita berat badan tidak naik ya. Jadi setelah balita dilakukan pengukuran berat badan tinggi badan gitu ya di posyandu ataupun malah di puskesmas gitu ya. Jadi di puskesmas dikonfirmasi status gizinya. Apakah benar balita ini berat badannya tidak naik? Sehingga dilakukan pemeriksaan refleks untuk penyakit penyerta oleh dokter. Jadi dokter juga harus melihat nih, apakah si balita ini ada penyakit penyerta atau enggak. Kalau enggak ada refleks, gitu dilakukan terapi lokal 14 hari. Tapi kalau ternyata ada dan bisa dilihat dulu, apakah ya, mau kan ada iklan sedikit. Jadi kalau misalkan ternyata ada penyakit penyerta gitu ya dari hasil pemeriksaan dokter, dilihat lagi kewenangannya apakah bisa ditangani di puskesmas atau enggak. Kalau nggak bisa ditangani di puskesmas, maka dirujuk. Ya, ini rada kacau ya, ntar saya perbaiki dulu ya PPT-nya. Tapi kalau misalkan bisa ditangani di puskesmas, maka dilakukan tata laksana dan juga diberikan PMT lokal 14 hari. Dilihat stimulasi perkembangan, diedukasi dan konseling, kemudian dilakukan pencegahan infeksi, dipantau berat badannya 1 minggu. Kalau ternyata berat badannya naik adekuat, alhamdulillah ya, di pemantauan minggu pertama, maka dilanjutkan PMT-nya. Tapi kalau misalkan ternyata berat badannya tidak naik adekuat gitu ya, dilakukan lagi pemeriksaan oleh dokter. Ada refleks nggak sih sebenarnya? Ada penyakit penyerta nggak sih? Kalau misalkan tidak ada, maka lanjutkan PMT lokal. Tapi kalau misalkan ada, tuh dilihat kewenangannya apakah bisa ditangani di puskesmas atau tidak gitu ya. Ini adalah alur tata laksana balita berat badan tidak naik. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian ini adalah alur tata laksana balita berat badan kurang. Jadi di puskesmas dikonfirmasi status gizinya, kemudian sama dicari juga red flag-nya. Kalau nggak ada red flag, ya bisa PMT lokal 28 hari. Jadi perbedaannya di waktu ya. Jadi kalau misalkan tidak naik itu 14 hari, kalau berat badannya kurang, masuk kategorinya, nah, itu PMT lokalnya 28 hari. Sama ya, dipantau per minggu, dilihat berat badannya naik adekuat atau tidak. Lainnya sama ya, hanya perbedaannya di waktunya gitu ya. Jadi juga bisa dibaca sendiri teman-teman.
Nah, untuk balita gizi kurang juga sebenarnya sama. Jadi setelah dikonfirmasi, diperiksa dulu ada red flag atau enggak. Kalau misalkan nggak ada red flag ataupun ada red flag tapi bisa ditangani di puskesmas, maka bisa dikasih PMT lokal. Kalau gizi kurang itu 56 hari. Berarti kalau 56 hari 8 minggu ya. 8 minggu. Tapi kalau misalkan tadi ya, kalau berat badan tidak naik 14 hari, kemudian berat badan kurang itu 28 hari. Kalau gizi kurang itu 26 hari. Lainnya sama ya, dipantau setiap minggu. Kalau misalkan naik adekuat, maka dilanjutkan terus PMT lokalnya. Kalau tidak naik, dievaluasi apakah ada red flag atau tidak. Ini alurnya ya. Kemudian balita gizi buruk, eh, jadi dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan atau panjang badan lila, dan juga pemeriksaan klinis dengan menggunakan formulir MTBS di pustu atau puskesmas. Dibagi dua, bayinya kurang dari 6 bulan atau 6 sampai 59 bulan. Kemudian apakah dengan satu atau lebih tanda di bawah ini ya, ataupun dengan satu atau lebih tanda berikut. Jadi rawat inap dilakukan di Therapeutic Feeding Center atau TFC, puskesmas perawatan yang mampu memberikan pelayanan balita gizi buruk dengan komplikasi serta remas. Di mana indikasi rawat inapnya adalah baik kurang 6 bulan dengan gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi, atau balita gizi buruk usia 6 sampai 59 bulan dengan komplikasi dan atau penyakit penyerta yang memerlukan rawat inap, dan semua balita berusia lebih dari 6 bulan dengan berat badan lebih kurang dari 4 kilo. Nah, ini adalah alurnya. Lagi, pengelolaan gizi buruk terintegrasi atau Integrated Management of Acute Malnutrition itu dilakukan dengan penggerakan peran serta aktif masyarakat. Jadi screening di posyandu, kemudian tata laksana gizi buruk rawat jalan tanpa komplikasi medis dengan 100 atau RUTF, kemudian tata laksana gizi buruk rawat inap dengan komplikasi medis dengan pemberian F75, F100, RUTF gitu ya, dan tata laksana gizi kurang dengan PMT. Harapannya dengan teman-teman melakukan jejaring ANC dan stunting ini, balita-balita yang ke tempat teman-teman periksa gitu ya di layanan swasta maupun layanan pemerintah, posyandu gitu ya, itu bisa dilakukan screening dan dilakukan konfirmasi di puskesmas. Jadi jangan sampai di wilayah teman-teman bekerja itu ada yang gizi buruk ataupun masuk uh, berat badannya tidak naik, berat badannya kurang ataupun gizi kurang gitu ya, itu tidak mendapatkan intervensi sehingga harapannya nanti prevalensi stunting di tempat teman-teman bisa menurun. Nah ini ya alurnya balita dengan gizi buruk dan penyakit penyerta. Jadi ditemukan dengan pelacakan dan penemuan kasus aktif maupun penemuan kasus pasif. Jadi bisa jadi memang dari kader gitu ya sudah melihat bahwa balita ini kayaknya kecil banget deh gizi buruk ataupun dengan kasus pasif. Jadi balita ini memang rutin berkunjung ke posyandu. Nah kalau misalkan sudah ketemu hasil hasil penimbangannya gitu ya, curiga gizi buruk bisa dilakukan konfirmasi di puskesmas. Kalau tidak, kalau gawat darurat harus segera ditangani gawat daruratannya. Kalau nggak dapat ditangani, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau bisa ditangani gawat daruratannya, ditangani dulu sampai stabil, kemudian dilakukan pemeriksaan komprehensif. Nah, dari pemeriksaan yang komprehensif ini bisa terdiagnosis nih, apakah balita ini gizi buruk atau tidak. Kalau gizi buruk, usianya berapa? Kurang dari 6 bulan kah? Atau 6 sampai 59 bulan? Kalau 6 sampai 59 bulan, berat badannya berapa? Berat badan yang kurang dari 4 kilo kah? Atau lebih dari sama dengan 4 kilo? Kalau kurang dari 4 kilo, maka harus ke rumah sakit. Kalau lebih dari sama dengan 4 kilo, tapi tidak ada komplikasi medis gitu ya, bisa dirawat inapkan di puskesmas atau TFC gitu ya, dengan pemberian F75, F100, atau RUT. Tapi kalau misalkan ternyata ada komplikasi medis ataupun ada refleks, maka harus dirujuk ke rumah sakit. Nah,
rumah sakit ini juga bisa melakukan rujuk balik ke puskesmas gitu ya, kalau misalkan penggawat daruratannya atau red flag-nya atau komplikasi medisnya sudah tertangani atau stabil. Jadi alurnya nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh peta jejaring pengaman sosial. Jadi ibu hamil, balita miskin gitu ya, yang datang ke tempat praktik swasta gitu ataupun tempat praktik mandiri, puskesmas gitu ya, itu bisa ditanyakan apakah ibu hamil dan balita miskin ini punya asuransi. Ini kalau misalkan tidak punya asuransi, maka bisa disarankan untuk segera membuat asuransi gitu ya, untuk bikin BPJS ataupun surat keterangan tidak mampu terus nanti dapat Jamkesmas ya, kalau di tempat teman-teman masih ada Jamkesmas, atau gimana pun caranya supaya ibu hamil dan balita miskin ini bisa mendapatkan asuransi kesehatan sehingga bisa dilakukan tata laksana kalau misalkan terjadi kebutuhan-kebutuhan untuk pemeriksaan maupun juga tata laksana kasus. Jadi dilaporkan kecamatan, kesehatan kabupaten kota, kabinet sosial. Nah, ini adalah PKS di jaring ANC dan stunting, di mana perjanjian kerjasama ini berisi kesepakatan mulai dari pengaturan hak dan kewajiban sesuai kewenangan setiap fasilitas, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nanti teman-teman bisa evaluasi apakah PKS yang sudah dibuat sesuai dengan ini atau tidak. Kemudian penetapan alur rujukan melalui pemetaan fasilitas kesehatan sebagai jejaring pelayanan kesehatan antara puskesmas dengan FKTP swasta dalam wilayah pajak puskesmas yang secara vertikal terus. Kemudian penetapan alur rujukan ANC, data pelayanan ibu hamil, kewajiban lapor kematian dan audit, penetapan mekanisme pembiayaan jaminan sosial yang berlaku, mekanisme distribusi logistik, mekanisme komunikasi antar fasilitas kesehatan yang berjejaring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, mekanisme pembinaan dalam jejaring dan juga pelaku. Ini model nota kesepahamannya ya. Jadi apa aja kan tadi sudah dipetakan ya kemampuan pelayanan kesehatannya, dan kalau misalkan nanti ada ibu hamil, misal PMB ini tidak punya pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi ketika ada ibu hamil datang ke PMB ini, maka PMB ini harus merujuk gitu ya sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi 12T, agar si ibu hamil ini bisa mendapatkan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Jadi sudah ada nota kesepahaman di tingkat kabupaten kota bahwa PMB, bidan desa, pustu, dokter mandiri, puskesmas itu tugasnya masing-masing apa dan kemampuan layanannya apa, sehingga ketika ada ibu hamil datang ke tempat masing-masing gitu ya, bisa dievaluasi apakah ibu hamil ini sudah mendapatkan standar kualitas ANC atau belum. Nah, ini model perjanjian kerjasama di tingkat puskesmas sama ya, tapi sudah ada payung besarnya tadi di tingkat kabupaten kota, sehingga di tingkat puskesmas itu akan lebih mudah untuk melakukan perjanjian kerjasama dan juga jejaring. Nah, di mana indikator keberhasilannya? Jadi dari monitoring ANC kita bisa melihat jumlah pelaksanaan ANC dari penyedia layanan yang terlibat dalam jejaring ANC, kemudian jumlah ANC yang sesuai dengan standar, kemudian jumlah kasus riski atau komplikasi yang teridentifikasi. Jadi harapannya bukan hanya untuk pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata ditemukan ibu hamilnya resiko tinggi gitu tadi kayak KEK atau resiko KEK gitu ya, itu bisa dilakukan rujukan gitu ke puskesmas karena kan dana untuk pemberian makanan tambahannya ada di puskesmas. Kemudian jumlah kasus rujukan yang dikirim ke RTL untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Jadi lebih banyak lagi gitu yang teridentifikasi. Kemudian dari indikator proses, bisa dilihat dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan USG pada K1. Kemudian ibu hamil pemeriksaan USG pada K5. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan lab dari HB, golongan darah, proteinuri, kemudian triple eliminasi, itu bisa meningkat gitu ya. Kemudian jumlah pelayanan ANC yang terlaksana dan memenuhi standar pelayanan ibu. Kemudian jumlah riski atau komplikasi yang teridentifikasi dan jumlah kasus yang dirujuk ke RTL untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Dan indikator outputnya kita bisa lihat dari tren jumlah
pelayanan ANC yang sesuai standar pelayanan ibu, karena kan harapannya dengan jejaring ANC ini standar pelayanan kita, standar kualitas kita bisa terpenuhi, dan juga tren dari jumlah rujukan ANC ke SK. Nah, kalau untuk monitoring stunting, indikator keberhasilannya dari jumlah balita yang diukur pertumbuhan, jumlah balita gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Ini adalah contoh MOU-nya ya, Bapak dan Ibu nanti bisa dibaca sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dokter Hani atas paparannya, luar biasa komplit sekali ya, termasuk ada contoh MOU juga begitu ya, bahwa kami sampaikan juga informasikan bahwa di Jawa Barat memang kita sudah berjalan jejaring ring antik itu dari tahun 2024 begitu ya, dari tahun 2024 kita fokus ke rujukan horizontal begitu Dok. Di tahun 2025 ini kita sudah mulai melibatkan FKTRL, jadi sudah ada rumah sakit sehingga di Jawa Barat ini sudah ada peta jejaring ring antingnya itu sudah melibatkan rumah sakit. Jadi sistemnya mirip-mirip pengampuan yang diajarkan oleh Kemenkes ketiga kabupaten kota begitu, sehingga rumah sakit ini nanti berkewajiban untuk membina begitu kan, membina serta ikut serta dalam program maternal dan neonatal untuk semua pelayanan maternal dan neonatal. Tadi sudah ada best practice dari Rumah Sakit PMC Pamanukan, kemudian juga sudah ada best practice juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta begitu. Memang sebagian besar dari kabupaten kota kami ini sudah memetakan dan beberapa sedang berproses untuk SK jejaring rencananya. Mungkin begitu. Izin dok, berkenan kan untuk kita sedikit apa namanya diskusi. Barangkali ada teman-teman dari peserta ada yang ingin ditanyakan. Boleh dok, silakan. Ini malah lebih enak lagi ya, bisa sharing nih teman-teman Iya yang banget. udah dijalani di tahun 2024, kendalanya apa? Kali aja dari bisa masukan dari ke kami gitu ya. Mangga silahkan dari teman-teman Dinas Kesehatan atau dari teman-teman eh, rumah sakit begitu, barangkali ada kendala sambil menunggu teman-teman yang bertanya begitu dok. Jadi kalau yang kami temukan itu biasanya pembiayaan dok begitu ya. Biasanya terutama yang Puskesmas Ponet itu ada di kabupaten itu yang kabupaten atau kota madya itu yang SK Ponetnya itu diminta oleh BPJS-nya itu adalah SK wali kota atau bupati begitu. Sedangkan kalau dari yang terakhir kan Kemenkes itu bisa oleh SK dinas begitu ya, karena kan disesuaikan dengan Ponet yang terbaru begitu ya. Misalnya Iya, betul. seperti ya, seperti pemanfaatan tempat begitu ya, jumlah pasien dan lain-lain. Barangkali bisa Dokter Hani jawab dulu begitu sambil menunggu teman-teman yang lain. Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau SK Ponet itu sendiri sebenarnya terjawab di Permenkes 19 tahun 2024 ya teman-teman ya. Jadi yang tentang puskesmas, di mana di sana sudah dituliskan juga gitu di dalam Permenkes tersebut bahwa untuk Ponet itu bisa ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Jadi bagi kabupaten kota maupun puskesmas gitu ya yang masih mengalami kendala dari BPJS terkait dengan SK yang harus wali kota atau bupati, itu bisa memakai dasar hukum dari Permenkes 19 tahun 2024 itu, Dokter Eva. Terima kasih. Jadi teman-teman punya senjatanya ya, begitu ya. Sudah disampaikan oleh Dokter Hani. Mangga teman-teman barangkali atau yang masih ada di sini tadi yang mengajukan best practice, apakah ada kendala mumpung ada Kemenkesnya nih di sini begitu? Atau yang lain atau yang sedang berproses mungkin ada kendala di dalam proses pembentukan jejaring ring antinya atau pembuatan SK ataupun apa saja begitu ya Dokter Hani ya. Boleh curhat. Sebagai pembelajaran mungkin ya Dokter Hani karena kami ini mengundang rumah sakit juga begitu ya dan kemudian ada teman kami dari bidang Yankes rujukan karena banyak sekali yang sedang viral kali ini gitu ya. Jangan sampai ada kejadian yang menolak-menolak itu ya Dok ya, terutama ibu Iya, hamil. betul. Karena kalau ada yang menolak-menolak dan viral dari Kemenkes langsung nih yang turun. Nah itu ya teman-teman.
tolong disikapi begitu ya. Ada yang ingin bertanya atau memang sudah mahir semua sudah oke berarti ya? Berarti kita tinggal kesepakatan begitu ya? Berarti nggak ada kendala ya, Dok? Alhamdulillah ya. Kalau Aman ya, nggak ada sepi-sepi kendala ya. biasanya aman berarti ya. Nggak ada PMB yang menolak, ataupun PMD atau fasilitas swasta yang menolak gitu ya. Betul, berarti di Jawa Barat ini mungkin pelayanan persalinan juga mungkin sudah sesuai dengan Permenkes 21 tahun 2021 ya. Sepertinya sudah 6 tangan semua begitu, Dok. Alhamdulillah. Dari organisasi profesi barangkali ada yang ingin disampaikan. Bila tidak ada, mungkin Dok closing statement saja. Mangga, silahkan Dokter Hani. Baik, terima kasih banyak Bapak Eka dan teman-teman semua. Mungkin closing statement dari saya hanya satu ya. Kami berharap dengan adanya jejaring antenatal care dan stunting ini yang sudah teman-teman buat di tahun 2024 berjalan maksimal gitu ya. Jadi seluruh ibu hamil, seluruh balita yang datang ke tempat-tempat periksa teman-teman, dimanapun tempat teman-teman berada gitu ya, fasilitas swasta maupun pemerintah, itu bisa mendapatkan standar kualitas yang sama gitu. Itu kan harapannya dari jejaring ANC dan stunting ini ya Dokter Eka ya. Mudah-mudahan dengan adanya jejaring ANC dan stunting ini kematian ibu, kematian bayi, balita dan juga prevalensi stunting di tempat teman-teman dapat berkurang ataupun menurun drastis ya sehingga angka kematian ibu dan juga prevalensi stunting kita bisa turun juga secara nasional. Terima kasih banyak. Mungkin itu, saya mohon maaf kalau ada yang kurang ya Dokter Eka dan teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Dokter Hani sudah meluangkan waktunya. Eh, Semoga betul ya Dokter Hani, karena ini memang nggak ada pertanyaan. Rupanya memang sepertinya nih teman-teman kabupaten kota sudah siap ya di tahun depan eh, tidak ada kematian bayi minimal maksudnya begitu ya. Berarti pelayanannya sudah maksimal. Terima kasih sekali Dokter Hani atas materi yang sudah dipaparkan luar biasa. Semoga bermanfaat. Apabila Dokter Hani ada kegiatan yang lain, mangga silahkan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Eka dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya izin Livi ya. Termohon. Oke, karena eh, materi sudah hampir selesai, berarti kita eh, melanjutkan kegiatan kita dengan kesepakatan atau rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Katim Keska Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Sita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter Eka. Mohon izin, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Terdengar Baik. kita. Ah, Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah akan masuk ke penghujung acara ya sebelum nanti penutupan. Tadi di pagi hari kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber, baik dari Rumah Sakit PMC Subang, lalu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan terkait hasil dari monitoring evaluasi jejaring ANC dan rujukan stunting yang dilaksanakan selama 2025. Eh, Baik pada sore hari ini, at least but not least ya, walaupun di akhir dan ini pesertanya Dokter Eka sudah mengurudul ya Dokter Eka ya dari tadi hampir 1000-an sekarang di 255. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di akhir ini pun tidak apa namanya mengurangi output kita hari ini. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid, lalu juga para narasumber dan terakhir dari Kemenkes ya Dokter Hani, terima kasih. Artinya kita memastikan apa yang menjadi kualitas layanan untuk KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, dan khususnya untuk ANC dan stunting ini memberikan dampak terhadap penurunan kematian ibu dan bayi serta penurunan prevalensi stunting. Baik, Bapak Ibu, izin kami menyampaikan kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten, rumah sakit, dan juga dari Puskesmas. Tentunya rencana tindak lanjut ini kami susun berdasarkan temuan-temuan yang
tadi sudah disampaikan dan apa yang menjadi praktek baik dari dari dinas kesehatan dan juga rumah sakit juga bisa nanti diterapkan di kabupaten kota masing-masing. Baik, Bapak Ibu, ini kami sudah susun berdasarkan rencana tindak lanjut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kabid ya di paparan pertama terkait dari hasil monitoring evaluasi jejaring ANC dan stunting. Beberapa evaluasi juga sudah kami rangkum per kabupaten kota dan memang apa namanya aspek-aspek ini kami susun berdasarkan temuan yang sudah kami dapatkan selama pelaksanaan monitoring evaluasi. Yang pertama, Bapak Ibu, ini khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tentunya kami berharap semua dinas kesehatan kabupaten kota ini dapat menyelesaikan penyusunan nota kesepahaman bagi terutama untuk yang belum beberapa memang sudah ada gitu ya, tetapi ada beberapa yang memang belum menyusun nota kesepahaman atau nota kesepakatan untuk jejaring ANC dan rujukan stunting. Kami harapkan bisa selesai di Desember 2025 sehingga nanti pada saat 2026 di awal Januari apa yang menjadi apa masalah-masalah gap layanan di dalam jejaring ANC dan rujukan stunting ini bisa ada dasarnya gitu dengan penyusunan nota kesepahaman yang ada di tingkat kabupaten kota. Yang nanti ini juga kan akan menjadi dasar gitu ya di puskesmas di tingkat pasienkes menyusun perjanjian kerjasama antara puskesmas dengan FKTP swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas termasuk juga dengan rumah sakit vertikal, gitu ya, secara vertikal dengan rumah sakit daerah di masing-masing kabupaten kota. Lalu yang kedua, selain tentunya menyusun nota kesepakatan, tentunya juga para pihak harus mengetahui gitu ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban di masing-masing pihak sesuai dengan nota kesepakatan yang disusun dan tentunya disahkan gitu ya oleh baik itu oleh para pihak dengan dinas kesehatan, dengan fasilitas pelayanan kesehatan juga tentunya perlu dilakukan sosialisasi, gitu ya, sosialisasi program ini gitu kepada seluruh rumah sakit di wilayah kerjanya. Karena memang tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Eka ya dan teman-teman bahwa jejaring ANC dan rujukan stunting ini tentunya tidak hanya fokus di puskesmas, tetapi juga harus memastikan layanan komprehensif sampai ke rumah sakit. Nah, oleh karena itu tentunya perlu juga menyasar seluruh rumah sakit. Mungkin tahun ini kita hanya yang dikunjungi hanya beberapa rumah sakit saja, hanya satu rumah sakit per kabupaten, tentunya yang harus ditindaklanjuti oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga menyampaikan program ini kepada seluruh rumah sakit yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kota. Dan ini harapannya juga bisa terlaksana di Desember 2025. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa menyusun atau apabila ada alur rujukan untuk layanan kesehatan maternal neonatal ditelaah kembali Bapak Ibu untuk memastikan bahwa rujukan ini nantinya akan berjalan dengan lancar dengan baik gitu. Jadi menjadi dasar nanti bagaimana alur rujukan baik yang sifatnya horizontal antara puskesmas dengan FKTP di wilayah kerja puskesmas ataupun rujukan yang sifatnya vertikal ke rumah sakit. Jadi mungkin nanti dilihat kembali atau kalau misalnya belum ada disusun untuk alur rujukan layanan kesehatan maternal neonatal. Harapannya ini bisa apa namanya menjaring semua sasaran gitu ya, menjaring semua sasaran ibu hamil, ibu bersalin gitu ya, termasuk juga balita, neonatal dan balita sehingga alur ini yang mendasari nanti bagaimana harmonisasi rujukan ini untuk bisa memastikan layanan yang standar gitu secara alurnya gitu ada gitu ya Bapak Ibu. Dan itu tentunya dikuatkan ya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu ini juga sama targetnya Bapak Ibu mohon izin ya teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten karena memang nomor 1, 2, 3 ini saling berkaitan ya mulai dari penyusunan notanya lalu sosialisasi dan tentunya alur ini pun bagian dari nota kesepakatan yang memang harus disusun gitu ya menjadi bagian dari nota kesepakatan yang disusun oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan
yang dilakukan juga oleh rumah sakit ke FKTP jejaringnya. Nah, ini mangga disesuaikan apabila misalnya ada program atau apa namanya kegiatan-kegiatan rumah sakit yang melaksanakan pembinaan ke FKTP jejaringnya, ini dilakukan monitoring juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga nanti bisa secara komprehensif melihat bagaimana pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh rumah sakit di dalam membina FKTP jejaringnya. Karena ini juga sejalan dengan Prognas ya, Program Nasional untuk Penurunan Aki AKB, bahwa salah satu yang menjadi kewajiban rumah sakit juga adalah melakukan pengampuan gitu ya untuk FKTP jejaringnya, termasuk juga dalam hal ini tentunya dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Lalu selanjutnya adalah nomor 5, Puskesmas ini sebagai PJ jejaring, baik dalam aspek pembinaan ataupun pengawasan, wajib menyampaikan kebijakan terupdate terkait kesehatan ibu dan anak kepada jejaring dan jaringannya. Ini tentunya yang update itu bukan hanya di Puskesmas gitu ya, atau Paskes milik pemerintah, tetapi juga teman-teman yang menjadi jejaring Puskesmas untuk FKTP swasta dan lainnya gitu ya. Tentunya ini juga harus terupdate sehingga nanti sinergis dan sinkron apa yang menjadi program-program yang sudah menjadi prioritas di tingkat nasional, di provinsi ataupun di kabupaten kota. Harapannya bisa secara masif kebijakan ini tersampaikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini mangga disesuaikan. Harapannya juga tidak hanya ini ya, tidak hanya jejaring ANC dan stunting, tetapi secara komprehensif untuk kesehatan keluarga. Ini nomor selanjutnya, nomor 6, melaksanakan pembinaan ke FKTP termasuk peningkatan kompetensi nakes baik di di FKTP maupun di FKTRL dalam pelayanan maternal neonatal. Dan harapannya juga ketika misalnya tidak ada anggaran terkait dengan biaya pelatihan ataupun peningkatan kompetensi gitu yang sifatnya yaitu ya orientasi atau pelatihan, juga bisa memanfaatkan pelaksanaan real emergency gitu Bapak Ibu yang bisa juga diberikan kepada di internal rumah sakit ataupun kepada jejaring atau kepada FKTP-nya gitu ya, sehingga apa untuk bisa merata gitu ya dalam hal peningkatan kompetensi untuk kesehatan ibu dan anak baik itu di FKTP dan di FKRTL. Jadi tidak hanya eh, apa namanya on the job training ataupun magang, tetapi juga rumah sakit bisa memberikan peningkatan kompetensinya dengan melakukan atau membina melalui pelaksanaan drill emergency yang bisa dilaksanakan secara rutin di puskesmasnya. Lalu ini nantinya juga kalau sudah rutin gitu ya, rumah sakit melaksanakan pembinaan kepada FKTP maupun ke FKRTL-nya juga terkait dengan deal emergency ini sudah menjadi pembiasaan gitu ya, bahwa deal emergency ini bukan hanya pada saat rumah sakit turun ke FKTP, tetapi juga menjadi pembiasaan yang dilakukan untuk peningkatan tim yang ada di FKTP gitu ya. Lalu juga selanjutnya rumah sakit untuk dapat melaporkan kegiatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, ini mungkin terkait dengan AMPSR ya, terkait dengan bagaimana tata laksana balita stunting ataupun gizi buruk di rumah sakit ya, terkait dengan apa intervensi ataupun tata laksana yang dilakukan di rumah sakit yang tentunya kaitannya dengan AKI AKB dan stunting itu juga bisa disampaikan oleh rumah sakit kepada kabupaten kota. Lalu selanjutnya, rumah sakit berkoordinasi dengan dinas kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan maternal neonatal, dan harapannya juga seluruh rumah sakit di Provinsi Jawa Barat ini sudah mampu ponek, yang harus sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 560 tahun 2025. Juknisnya sudah keluar, Bapak Ibu silakan nanti rumah sakit bisa melihat apa yang menjadi update dari juknis yang sudah keluar terkait dengan rumah sakit Ponek gitu ya, terkait dengan penyelenggaraan Ponek di rumah sakit.
Baik, mungkin itu Bapak Ibu 9 rencana tindak lanjut yang sudah kami susun berdasarkan tadi ya temuan-temuan di lapangan pada saat monitoring evaluasi, juga masukan-masukan dari narasumber. Juga tadi ya kami sudah menyampaikan oleh Bu Kabid terkait dengan pemetaan untuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk ANC dan rujukan stunting. Tapi itu baru pemetaannya saja, kita belum bisa melihat tadi ya berapa yang ponek, berapa yang ponet, lalu apa saja yang menjadi layanan-layanan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, yang tentunya itu nanti akan lebih menspesifikkan yang terkait dengan rujukan ANC dan stunting. Dan itu tentunya nanti akan sejalan gitu ya pemetaan yang sudah kami buat ini dengan nota kesepakatan yang nanti disusun oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ataupun di tingkat pasien pasien case-nya dengan menerbitkan perjanjian kerjasama antara Puskesmas dengan FKTP swasta. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari 9 item yang sudah kami sampaikan ini. Apakah ada masukan atau tambahan atau dibungkus saja? Mungkin nanti eh, dari hasil ini Dokter Eka dan teman-teman bisa nanti menyampaikan ya untuk reminder secara resmi bersurat dari Kepala Dinas kami kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, begitupun dengan rumah sakit dan puskesmas untuk sama-sama mereminder terkait dengan kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang kita sudah bahas di sore hari ini. Baik, ada yang akan ditambahkan atau misalnya dikoreksi, silakan Bapak Ibu, atau sudah cukup. Kami membuka dulu sebelum kita bungkus. Apabila ada masukan, sepertinya tidak ada ya Dokter Eka ya. Sepertinya sudah disepakati ya. Kalau nggak ada yang Baik. nggak nih, kita bungkus ya. Kita langsung siap-siap bersurat begitu ke teman-teman. Iya. Baik, kalau kayak baik kalau gitu kita bungkus saja ya Dokter Eka ya. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini menjadi apa ya aspek perbaikan kita gitu ya dari apa yang sudah kita temukan permasalahan di lapangan, sehingga secara komprehensif kami dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Rumah Sakit, Puskesmas dan seluruh FKTP yang ada di wilayah eh, kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat ini sama-sama eh, berkomitmen gitu ya untuk memastikan layanan ANC dan juga rujukan stunting ini secara standar bisa dilaksanakan di seluruh pasien KOS dan akhirnya berdampak kepada penurunan kematian ibu dan bayi. Baik, itu mungkin Dokter Eka yang bisa kami sampaikan untuk kesepakatan dan rencana tindak lanjut. Berarti kami akan menindaklanjuti ya bersurat secara resmi dari Kepala Dinas kami kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit, dan juga kepada seluruh Kepala Puskesmas di Provinsi Jawa Barat. Sebelum penutupan, tapi sepertinya Bu Kadis juga tidak bisa, Dokter Eka, jadi mungkin diwakilkan oleh kami ya dari Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi. Baik, kita stop share dulu, Bapak Ibu. Ya, kita mulai di penutupan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dari rumah sakit, ya. Alhamdulillah tadi sudah hadir banyak gitu ya. Dan juga dari organisasi profesi, dari POGI, dari IDAI, dari IDI, dari IBI, lalu juga dari Persagi, PPNI, semuanya sudah hadir ya. Ini bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa karena tahun lalu kita melibatkan organisasi profesi juga dalam monitoring evaluasi ini dan tentunya tidak terpisahkan gitu ya dari upaya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan Bapak Ibu di profesi gitu ya karena menjadi ujung tombak gitu ya pelayanan kesehatan ibu dan anak dari Bapak Ibu dari organisasi profesi. Lalu juga dari Puskesmas tentunya juga sama gitu ya dan juga dari lintas program terkait baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun di kami di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Menutup kegiatan ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh narasumber, kepada tim panitia, Dokter Eka dan semuanya juga lintas program terkait Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana tindak lanjut yang sudah tadi kami sampaikan ini menjadi awal gitu ya untuk bisa memastikan eh, di dalam penurunan kematian ibu dan bayi dan juga prevalensi stunting ya. Tentunya terkait dengan bagaimana peningkatan eh, kualitas layanan ANC dan rujukan stunting. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Kadis masih ada rapat dengan Kementerian Kesehatan, lalu juga Ibu Kabid juga sama gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Dari kami tim kerja Kesga Gizi sebagai panitia penyelenggara juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan evaluasi jejaring antenatal care dan rujukan stunting. Insya Allah kita masih bertemu gitu ya di tahun depan ya Dokter Eka ya masih tetap kami juga akan mengevaluasi kembali terkait dengan jejaring ANC dan rujukan stunting ini karena ini menjadi bagian standar layanan yang harus tetap kita pastikan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Dan tentunya kolaborasi dari seluruh pihak, organisasi profesi, dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, serta juga dari lintas program, bidang Yankes, SDK, dan juga dari P2P tentunya tetap diperlukan dukungan dan komitmennya untuk memastikan layanan yang komprehensif untuk kesehatan ibu dan anak. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan kita tutup bersama acara evaluasi jejaring ANC dan rujukan stunting dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga Amin. kegiatan ini bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk semua masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih izin live. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Hatur Ya, nuhun.